Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Majid. Prodi saya Pendidikan Bahasa Arab semester 2. NIM saya 2020 09602142. Di sini saya akan memenuhi tugas dosen dari Mr. Fikri Farhin dalam mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu tentang ilmu kalam. Sejarah dan perkembangannya. Persoalan yang pertama kali muncul di tengah-tengah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah persoalan politik, yaitu siapakah pengganti Rasul sebagai kepala negara dan pembawa risalah untuk disampaikan pada umatnya. Sahabat muhajirin atau sahabat yang ikut berjuang untuk pindah bersama Nabi Muhammad SAW dan Ansor atau yang menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW setelah mengadakan bermusyawarah, mereka telah menyepakati mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dari pemerintah Khulafaur Rasyidin. Paham-paham dalam ilmu kalam. Terjadinya peristiwa tahkim semakin menjadi runcing perpecahan umat Islam. Setidaknya umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pendukung Muawiyah, yaitu Ammar bin As. Yang kedua, pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kelompok yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib atau bisa kita sebut sebagai Khawarij. Aliran Khawarij yaitu antara lain Al-Azariqah, An-Najdah, Al-Ajarida, As-Sufriyah, dan Al-Ibadah. Aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab suci, yang keempat Rasul dan Nabi, yang kelima hari kiamat, hari akhirat, yang keenam yaitu kodok dan kodar. Kemudian golongan Qadariyah. Pendapat-pendapatnya yaitu antara lain, yang pertama, Tuhan Allah tidak bisa merubah nasib manusia kalau tidak bisa merubah nasib manusia. Kalau tidak, manusia itu sendiri yang merubahnya. Yang kedua, manusialah yang menentukan dan tidak ada campur tangan kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, manusia yang menentukan perbuatan baik dan buruk. Kemudian golongan Jabariyah. Paham Jabariyah diperkenalkan pertama oleh Jaham bin Sofyan. Kaum Jabariyah berpendapat berlawanan dengan Qadariyah, yaitu manusia tidak mempunyai kemerdekaan menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa atau fatalis atau predestination. Kemudian golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil Ibnu Atha ini muncul karena yang pertama, terjadi perselisihan tentang persoalan dosa kaum Khawarij yang memandang orang yang telah melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua, Wasil Ibnu Atha diusir oleh Hasan Basri karena berselisih paham mengenai persoalan dosa besar dan qadar. Yang ketiga, disebut kaum Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berdosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. Kemudian golongan Murji'ah. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kaum Murji'ah antara lain. Yang pertama, golongan Syiah menyalahkan dan mengkafirkan orang-orang yang merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang kedua, golongan Syiah mengkafirkan Khalifah Muawiyah. Begitu juga golongan Khawarij mengkafirkan golongan Syiah karena telah menerima tahkim dalam perang Siffin. Yang ketiga, Muawiyah menyalahkan pihak Ali karena telah memberontak melawan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menganggap salah terhadap Ummul Mukminin Siti Aisyah yang membuat perlawanan terhadap
Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian golongan Syiah. Ketika Rasulullah SAW wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, timbullah persoalan siapa sebagai pengganti beliau. Jabatan Nabi Muhammad SAW ada dua. Yang pertama sebagai Nabi dan Rasul, kedua sebagai kepala negara. Sebagai Nabi, Muhammad sebagai perantara yang membawa wahyu petunjuk Allah untuk seluruh umat manusia, dan beliau sebagai Nabi terakhir. Tetapi sebagai kepala negara secepatnya harus ditunjuk penggantinya dalam pemerintahannya yang masih berumur 10 tahun. Pada saat itulah terjadi silang pendapat yang masing-masing sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor mengajukan calon untuk menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Umar pun siap untuk menggantikan Rasul. Namun Abu Bakar yang disepakati berdasarkan musyawarah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan berdasarkan kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin. Baru setelah itu mengurus pemakaman jenazah beliau. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.